Yeah. Yeah. Kami berangkat dari Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, sampailah kemari sebagai anggota transmigrasi. Kami satu keluarga juga melalui perjalanan yang panjang, melalui kendaraan laut. Ya berkat Tuhan, sampai tempat ini dengan sehat, selamat, tanpa gangguan suatu apapun. Pada awalnya sebagai umat Kristiani di sini ditempatkan, namun belum ada tempat ibadah pada waktu itu. Kenapa? Karena kedatangan umat Kristen hanya sedikit, jadi belum perlu dibangun suatu rumah ibadah Kristen. Yang ada masjid. Nah, ini yang masih ada dibangun masjid. Jadi kami lama-kelamaan sini kami berkoordinasi kepada kawan-kawan di sini sekitarnya, karena di sini datang berbagai suku, bahasa di daerah manapun kami berkoordinasi sehingga adalah transmigrasi yang dari lokal. Nah, kami kenal, kita bergabung adalah berkumpul umat Kristiani di sini. Kami kumpulkan lama-lama kita beribadah sementara di rumah-rumah bergilir setiap minggu. Lama-lama rumah ini ya gak muat karena bangunan kan panggung kecil berukuran 6 meter kali 6 meter, jadi gak muat. Kami terus ke kantor transmigrasi setempat pada Pak KPT pada waktu itu, Pak Wondo, menghadap mohon karena kami umat Kristiani belum ada bangunan tempat ibadah Kristen. Mohonlah supaya kalau ada tempat yang lain kami pakailah, digunakan untuk ibadah. Lalu responlah baik, Bapak KPT Pak Wondo itu baik. Oh ada Pak, ada gudang, bekas gudang jaduk. Kami pakai di situ sementara, beribadah di situ. Lama-lama ya kurang serg juga karena gudang yang dipakai sementara. Nah, kami bisa, kalau bisa ya bikinlah sendiri rumah ibadah, kan begitu. Kami dipersilahkan, ditunjukkan tapakannya, lalu kami bangun. Ada dibangun tapi kurang tepat posisinya pada waktu itu, kurang pas. Jadi kami pindahkanlah ke dalam, yang dunia di Jalan Poros itu kami pindah ke dalam, tepatnya di RT 12 sampai sekarang. Ya berkatlah dukungan dari pihak KUPT, transmigrasi, dari pemerintah setempat, dari perusahaan terutama juga mendukung, mohon kami gereja dibantu ya semualah material dari perusahaan PT ABM atau Abdi Budi Mulia, semua dilengkapi, papan, seng, paku, kami bikinlah, pindah ke sana ke dalam sampai sekarang. Itulah semua puji Tuhan karena dukungan dari semua pihak, tokoh agama, tokoh masyarakat, ya pemerintah setempat juga mendukung. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan semuanya pihak. Semogalah kebaikan itu Tuhan yang membalasnya semuanya. Jadi waktu itu ya kami bangun sampai sekarang sudah ada gereja 2 di SP4 sini, satu desa. Perjuangan bersama-sama dengan sekitar masyarakat saling mendukung. Ini yang saya bangga, sangat bangga ini. Hidup dengan rukun, dengan damai, saling menghormati, bertoleransi yang sangat tinggi. Memang perlulah kita memang hidup ini saling berdampingan, saling bergandengan tangan. Ada satu dan yang lain, tidak saling memihak. Kan begitu. Inilah yang penting ke depan bagi generasi kita muda ini yang merintis. Ini namanya ulang tahun ya, ulang tahun transmigrasi. Ini sekarang diperingati. Kami sebagai tokoh agama Kristen sangat bangga dengan pemuda-pemuda sekarang ini, pemuda anak transmigrasi. Begitu luar biasa mengadakan acara seperti ini. Kami pun bersyukur sebagai umat Kristiani banyak yang mendukung adanya kumpulan-kumpulan Kristen di sini, sama-sama berkembang. Umat Islam pun berkembang sama, saling bergandengan tangan. Saya sangat bangga mempunyai penduduk masyarakat yang saling menghormati. Ini yang saya harapkan. Jadi kami juga bersyukur kepada pemerintahan bagian Departemen Migrasi yang menempatkan kami di sini, sehingga kami di sini bisa beranak cucu, berkembang dengan damai. Sangat indahnya kerukunan itu. Mari kita bentuk kerukunan ini, jangan sampai pudar. Semangat terus membangun desa Teluk Panji transmigrasi ini. Alhamdulillah pada tahun 90 telah diusulkan oleh beliau Bapak Kiai Haji Hasan Basri selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia pada beliau Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto. Dan proposal itu isinya adalah untuk pengiriman para dai ke lokasi transmigrasi seluruh Indonesia,
termasuk di Teluk Panji. Bahwasanya para dai khususnya kami yang dikirim ke Teluk Panji 4 itu antara lain saya Muhammad Azhari dan Bapak Dai Misnan, Bapak Dai Mubijo dan Bapak Dai Abdul Rosid, Bapak Dai Dr. Antus Nasihun. Untuk para dai yang dikirim ke lokasi trans seluruh Indonesia, terutama saya atau kami yang dikirim ke Teluk Panji, ini prosesnya sangat mudah, gampang karena segala akomodasi telah ditanggung jawab oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Departemen Administrasi. Mulai dari kampung halaman dijemput ke rumah oleh petugas Trans Kabupaten Cilacap, dibawa ke Transito, kemudian istirahat di Transito dan berangkat ke Jakarta, kemudian istirahat di Jakarta. Dari Jakarta naik kapal laut pada waktu itu dari Tanjung Priok ke Lawan, Sumatera Utara, dan terus sampai ke lokasi Teluk Panji atau Teluk Panji SP4. Berangkat dari rumah tanggal 10 dan kemudian sampai ke lokasi tanggal 20 Oktober 1991. Di awal mulanya dari daerah masing-masing yang berbeda dan kemudian tiba di daerah baru yang berbeda juga dari asal yang ditinggalkan. Nah, mungkin ada yang agak kaget, ada yang terlalu kaget gitu. Karena kebetulan Pak Panitia di SP4 ini atau di Trans SP1, 2, 3, 4 Teluk Panji ini kebetulan lahan gambut ya. Kedalamannya bervariasi dan airnya itu merah seperti teh kental. Kemudian namanya dai ya sudah tentunya siap ya, seluruh dai yang dikirim ke lokasi termigrasi. Suka duka pasti ada, tantangan pasti ada, dan alhamdulillah kami bersama teman-teman yang ada di SP4 ini ya dapat mengatasi segala rintangan dan cobaan yang ada. Dan di awal-awal mulanya kami juga makan dapat jaduk dari pemerintah, dan alhamdulillah kita ala kadarnya makan diterima dengan legowo, semua itu merasa nikmat, tidak ada yang tidak nikmat. Sebagai rois atau rohaniawan Islam di lokasi trans ya, alhamdulillah di awal mula ya, kegiatan sangat maju, terutama sebagaimana adat istiadat dari kampung masing-masing. Sudah ada tradisi kebiasaan wirid atau yasinan, tahlilan. Jadi sini tinggal menghidupkan dari RT ke RT, dari kardus ke kardus yang jumlahnya ada 13 RT di sini. Para dai menyampaikan atau saya khususnya menyampaikan kepada masyarakat ya, karena masyarakat kami Muslim yang masih berpaham dengan masalah kejawen ya, itu sebenarnya kejawen ini dulu asal mulanya juga tokoh-tokoh agama yang bawa sampai ke penghujung di antara masyarakat awam ini mungkin tak semuanya yang menyampaikan itu memahami isi kandungan yang disampaikan, sehingga kalau tidak diluruskan itu mungkin bisa menjadikan syirik, karena maksud dan tujuannya itu tidak diluruskan dari penyampai-penyampai atau guru-gurunya. Tapi untuk kami para dai yang ada di SP4 ini, saiyak saikoproyo sidakop sinuku tunggal, cara menyampaikan dakwahnya itu dengan bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Jadi dengan hikmah, dengan cara yang bijaksana, cara yang moderat, sehingga para orang-orang yang membawa ajaran kejawen itu tidak tersinggung, tapi lama sedikit demi sedikit dia itu bisa memilah dan bisa memisahkan mana yang berbau syirik, mana yang tidak berbau syirik. Di sini 80% itu dari Jawa ya, dan kemudian 20% dari putra daerah. Kebetulan yang dari Jawa 80% itu juga ada yang non-muslim, yaitu Katolik. Terus kemudian yang dari Jawa, tapi kebetulan memang asli penduduk Sumatera, mengambil peran dari Jawa, itu juga pada waktu itu yang dikirim ke lokasi kita, di lokasi SP4 ini juga ada yang non-muslim. Dan dari 80% dan 20% putra daerah, dan jumlahnya semua ada 410 kakak dalam masalah kerukunan, 3 kerukunan umat beragama, yaitu pertama kerukunan intern umat beragama dan antara muslim dan muslim. Yang
Yang kedua, kerukunan antara umat beragama dengan non-muslim. Dan ketiga, kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Kami dai dan para dai yang ada di SP4 ini ya, dalam menjaga kerukunan umat beragama ini insya Allah sangat baik, dan mudah-mudahan SP4 juga menjadi tolok ukur untuk masyarakat sekitar antara muslim dan non-muslim. Yang sudah berlaku di sini, kalau orang muslim pesta ya kita rukun, mereka juga kita undang, dan juga kita undang untuk rewang. Sebaliknya kalau saudara-saudara kita di umat Kristiani atau umat muslim, mereka mengadakan pesta ya, pesta menurut adat mereka, kami muslim juga diundang untuk rewang. Yang mungkin menjadi catatan spesialisasi bagi para dai atau khususnya umat Islam yang ada di sini, cara menghormati mereka, saudara-saudari kita dari umat Kristiani itu luar biasa. Ini yang perlu dicontoh. Bagaimana caranya? Mereka bikin pesta, menyewa rumah orang muslim, kemudian barang-barang yang untuk makan minum itu dari milik orang muslim. Kemudian kami para muslim yang datang itu katakanlah gotong royong atau nyumbang ya, dengan lahap, tidak ada keraguan sedikit pun, karena pandainya umat Kristiani atau saudara-saudara kita di non-muslim cara menghormati kepada kita muslim yang ada di SP4. Nah, inilah penjabaran dari dalam tanda kutip kerukunan antara umat beragama muslim dengan non-muslim yang harusnya menjadi tolok ukur di tempat-tempat lain.